Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak Ibu dengan channel Wali Murid 01. Semoga Bapak Ibu di seluruh tanah air senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan berkah rezeki yang berlimpah. Dan untuk putra-putrinya diberikan kelancaran selalu dalam menempuh pendidikan dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kali ini di video ini Wali Murid 01 akan membahas tentang perjuangan Bapak Ibu guru honorer di seluruh Indonesia. Banyak ini jumlahnya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru honorer yang ingin bersuara bisa gabung, bisa berikan saran melalui kolom komentar ya. Jadi Bapak Ibu guru honorer ini sedang berjuang untuk meraih meraih jenjang yang lebih baik, yaitu bisa masuk ke ASN atau ke P3K, paling enggak ke P3K lah. Jadi kalau zaman dulu, zamannya Bapak Presiden SBY, dulu pernah mengentaskan honorer di semua UPT maupun seluruh dinas dan instansi-instansi di bawah naungan kementerian, diangkat semua menjadi ASN. Kalau sekarang ada dua pilihan, bisa diangkat menjadi ASN melalui tes dan bisa diangkat menjadi P3K juga melalui tes. Kalau dulu zamannya Bapak SBY, tesnya itu mungkin formalitas saja kali ya, karena sudah masuk database. Jadi dulu ada K2, jadi dimasukkan K2, pada saat masuk database honorer itu secara otomatis langsung pemberkasan, langsung diangkat menjadi ASN. Nah, untuk Bapak Ibu guru honorer ini sebenarnya mungkin ya, ini asumsi saya sih, tidak mulu-mulu ingin menjadi ASN, tapi paling enggak karena yang umurnya sudah kelewat 35 tahun, paling enggak bisa masuk P3K. Kalau untuk ASN kan dibatasin 35 tahun kalau enggak salah. Koreksi saya kalau salah ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa masuk P3K saja sepertinya sudah bersyukur. Untuk yang di atas usia 35 tahun, kalau yang di bawah 35 tahun mungkin masih bisa berjuang untuk menjadi ASN. Sebenarnya sama sih, cuman kalau ASN dapat pensiun, kalau P3K tidak mendapatkan jatah pensiun. Namun pada dasarnya, pada saat sekarang menjadi guru honorer ini, Bapak Ibu kan secara finansial, pendapatan per bulannya, saya juga prihatin dengan pendapatan Bapak Ibu guru honorer ini. Hampir yang di desa-desa maupun yang sekolah-sekolah yang di kabupaten-kabupaten itu, ya kisaran ada yang di bawah 1 juta satu bulan Bapak Ibu. Bayangkan, di bawah 1 juta satu bulan. Tapi Bapak Ibu guru honorer ini tetap mendedikasikan baktinya untuk pendidikan di Indonesia. Mereka tetap mengajar sesuai dengan keahlian mereka, mengajar dengan ikhlas, bahkan dengan sabar dan telaten mendidik putra-putri kita. Dan tiap tahun meluluskan generasi-generasi penerus untuk bangsa ini. Kasihan Bapak Ibu sebenarnya. Kalau dilihat jumlahnya terlalu jauh gapnya dari segi pendapatan. Sementara tugasnya sama, mendidik, mengajar
Semoga ini bisa menjadi pertimbangan pada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan, paling enggak yang berpihak kepada Bapak Ibu guru ini, pahlawan tanpa tanda jasa ini. Bapak Ibu yang sekarang duduk di pemerintahan, bisa duduk di pemerintahan juga karena jasa Bapak Ibu guru. Bisa jadi kalau generasi sekarang yang umurnya 40-50 tahun pasti pernah diajar oleh guru-guru yang zaman dahulu istilahnya bukan honorer tapi sukuan. Sama. Mereka kalau sekarang istilahnya honorer, kalau zaman dulu sukuan. Mereka dibayar sangat jauh dari standar gaji lah. Mereka tetap ikhlas mendidik kita semua sampai sekarang Bapak Ibu yang sekarang menjabat di pemerintahan bisa menjadi sukses seperti itu. Juga jasa dari Bapak Ibu guru honorer ini. Kalau zaman dulu para guru-guru sukuan ini. Nah, dengan alasan itulah kami mendorong untuk pemerintah memberikan keberpihakan kepada para guru-guru honorer ini untuk sekiranya bisa diangkat menjadi karyawan P3K, pegawai P3K. Sehingga taraf hidup mereka jadi meningkat dari mereka yang mendapatkan honor sebulan cuman 300, 500, 600 ribu, paling gede mungkin kalau guru-guru honorer itu di kota mungkin 1 juta. Kalau diangkat P3K mendapatkan standar gaji sama dengan ASN. Kalau golongan 3A ya kurang lebih kisaran mendekati 3 juta lah. Secara otomatis ekonomi mereka juga terbantu, Bapak Ibu. Semoga ini didengar oleh pemerintah dan monggo Bapak Ibu guru-guru honorer ini bisa bersuara, bergabung di channel ini, bisa tulis di kolom komentar, di share-share video ini. Ini bentuk perjuangan kita bersama. Saya selaku wali murid dari putra-putri saya, orang tua murid ikut menyuarakan keinginan Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik lagi secara ekonomi pada saat diangkat menjadi P3K nanti Bapak Ibu. Monggo di-share Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu guru honorer di seluruh tanah air ini dari Sabang sampai Merauke bisa menyuarakan lewat video ini, di-share ke sesama guru honorer, kita gabung-gabung di sini. Orang tua murid juga boleh bisa berkomentar. Tulis di kolom komentar, syukur-syukur dengan keikhlasan Bapak Ibu bisa tekan tombol subscribe. Monggo kita ramaikan channel ini, tempat kita bersama menyuarakan. Dan kita sebagai orang tua murid juga ikut membantu perjuangan Bapak Ibu guru honorer ini. Semoga bisa didengar oleh pemerintah. Yaitu Bapak Ibu, perbandingannya zaman Bapak SBY dulu bisa mengentaskan honorer, namun setelah itu ada lagi, numpuk lagi sampai sekarang ini. Selama 10 tahun mungkin. Jadi banyak lagi guru honorer. Dari media sosial yang saya baca, sekitar 250.000 yang mendaftar ini. Guru honorer ini yang tercatat. 250.000. Bayangkan kalau pemerintah bisa mengangkat mereka menjadi pegawai P3K, 250.000 keluarga akhirnya. Mereka kan berkeluarga Bapak Ibu guru honorer ini. 250.000 keluarga bisa terangkat ekonominya. Dan saya yakin Bapak Ibu guru honorer ini kelasnya juga menengah ke bawah Bapak Menteri ya. Jadi pada saat mereka diangkat menjadi pegawai P3K, mereka akan terangkat secara ekonomi. Bisa mengentaskan kemiskinan juga. Dan banyak yang mendoakan pemerintahan ini menjadi pemerintahan yang hebat. Kalau bisa berhasil mengentaskan guru honorer menjadi P3K ataupun menjadi ASN lah. Syukur-syukur menjadi ASN.
untuk yang masih muda. Baik, sekian dulu video dari kami. Besok kita sambung lagi masih dengan bahasan yang sama. Semoga video ini tidak semata menjadi tontonan, paling nggak bisa memberikan manfaat walaupun itu sebutir debu, seukuran butir debu masih memberikan manfaat. Baik, sekian. Mohon maaf atas segala kilaf dan salah dalam bertutur kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.